Di kota Vevey, Swiss yang terletak di pinggir Danau Jenewa yang indah, tinggal seorang arsitek bernama Charles Legeret. Dia sukses di karir dan keluarga. Asetnya mencapai 40 juta franc Swiss yang kalau dirupiahkan sekarang sekitar 600 miliar. Istri Charles, Ruth, seorang wanita sederhana namun syik dan charming. Mereka memiliki 2 anak kandung yaitu Simone dan Marie-Josie dan 2 anak angkat asal India, Ramu dan François. Kehidupan keluarga Legeret terlihat harmonis hanya ketika sang ayah Charles masih hidup. Sebab ketika Charles meninggal di awal tahun 90, tragedi mulai muncul. Simone, si anak sulung, tidak terima harta sang ayah jatuh ke tangan ibunya Ruth yang kini mendadak jadi janda kaya raya. Sebagai anak sulung, Simone merasa berhak mendapatkan harta ayahnya. Konflik pun pecah antara Simone dengan ibu dan adik-adiknya. Akhirnya Simone diberi jatah warisan, tapi dia menerimanya dengan sakit hati. Sejak saat itu, Simone tidak pernah lagi bicara dengan ibu dan adik-adiknya. Dia memutuskan hubungan dengan mereka selamanya. Meski sang ibu Ruth mencintai anaknya Simone, tapi jika Simone tidak lagi sudi menganggapnya ibu, Ruth tidak bisa berbuat apa-apa. Simone sudah dewasa, sang ibu tidak bisa lagi mengatur hidupnya. Lagi pula, Ruth juga punya kehidupan sendiri. Dia berhak bahagia, berhak menikmati usia senjanya dengan tenang. Ruth pun melanjutkan hidup. Marie-Josie, si anak kedua, seorang dokter. Bertahun-tahun dia tinggal di Afrika dan praktek di sana sebagai dokter untuk misi kemanusiaan. Dia tidak pernah menikah dan tidak punya anak. Ketika misi kemanusiaan selesai, Marie-Josie kembali ke Vevey, Swiss. Ketika itu ayahnya masih hidup dan memberinya bantuan dana untuk membuka praktek dokter. Tapi suasana indah kota Vevey sepertinya tidak bisa memberi ketenangan pada Marie-Josie. Dia depresi. Apakah mungkin karena kesepian sebab dia tidak menikah dan tidak punya anak? Entahlah. Yang pasti akibat kondisi mentalnya, Marie-Josie akhirnya pensiun sebagai dokter. Dia tinggal dengan ibunya karena ingin berbakti, mengurus dan menemani sang ibu yang sudah tua. Marie-Josie tidak punya teman. Temannya hanya ibunya seorang. Keduanya punya kepribadian bagai bumi dan langit. Marie-Josie tertutup, canggung dan penyendiri. Sedangkan sang ibu ramah, charming, banyak teman. Meski usia Ruth sudah 81 tahun, tapi wanita itu selalu tampil gaya dan giat beraktivitas. Lalu bagaimana dengan kedua anak angkat, Ramu dan François Legeret? Ramu adalah anak ketiga di keluarga Legeret dan sudah meninggal di usia 35 tahun. Sedangkan si bungsu François sejak kecil dikenal sebagai anak yang sulit dan kasar. Meski begitu, dia sayang pada ibunya. Sebaliknya, sang ibu pun sangat sayang padanya. Malah menurut orang-orang, François adalah anak kesayangan Ruth. François bekerja sebagai perawat. Dia tinggal di Mons de Coursier sekitar 15 menit berkendaraan dari rumah ibunya. Rumah itu memiliki lahan luas tempat François memelihara kuda-kudanya. Tidak terasa telah 15 tahun Charles Legeret meninggal. Tapi Ruth tidak pernah kesepian karena dia punya banyak teman dan tinggal ditemani anaknya Marie-Josie. Setiap Natal dan Tahun Baru, Ruth selalu merayakannya bersama Marie-Josie dan si bungsu François. Semuanya tampak normal. Hingga tragedi kedua muncul dan menggemparkan kota Vevey dan sekitarnya selama bertahun-tahun. Pada 4 Januari 2006, Domenico Orlando, si tukang kebun kembali bekerja setelah libur tahun baru. Dia heran melihat kondisi sekeliling rumah majikannya Ruth Legeret. Rumah sepi, di kotak surat tampak tumpukan surat yang tidak diambil. Di depan pintu ada kiriman paket dan bunga dibiarkan begitu saja tidak diambil. Biasanya setiap pagi jika Domenico datang, Ruth akan menyapanya dan menawarinya secangkir kopi. Tapi pagi itu Ruth tidak kelihatan. Penasaran, Domenico mengecek dapur dari luar. Biasanya Ruth selalu berada di sana dan lampu selalu menyala meski siang hari. Tapi kali ini lampu mati dan tirai dapur tertutup rapat. Domenico mengetuk pintu tapi tak ada jawaban. Khawatir, pria itu menghubungi security kompleks. Security segera datang dan membuka pintu dengan kunci cadangan. Keduanya masuk dan memeriksa setiap ruangan. Mereka menemukan seekor dogo Ruth mati dan seekor lagi dalam kondisi lemas. Ketika mereka membuka pintu basement, tampak pemandangan mengerikan.
Tak lama kemudian rumah Ruth telah dipenuhi petugas polisi dan tim forensik. Di bawah tangga basement ditemukan Ruth Legeret dan sahabatnya Marina Studer tergeletak dalam kondisi tidak bernyawa. Marina adalah janda pemilik laboratorium farmasi dan memiliki 2 anak. Ruth dan Marina adalah sahabat lama. Jasad keduanya sudah rusak, berarti mereka sudah lama meninggal. Di pakaian Marina, tim forensik menemukan jejak darah berbentuk tangan dan sol sepatu. Sedangkan di genggaman Ruth ada segumpal rambut. Mereka juga menemukan sebuah gunting di dekat Ruth. Bola lampu basement pecah dan tampak sebuah bangku kecil di basement. Polisi bertanya-tanya, mungkinkah Ruth berusaha mengganti bola lampu dengan menaiki bangku dan terjatuh? Tapi sepertinya aneh, mengapa Marina juga ikut tergeletak tak jauh darinya? Saat polisi memeriksa setiap ruangan, mereka menemukan noda darah di kamar Marina. Di dapur tampak potongan roti di meja makan dan cangkir kotor di bak cuci piring. Sepertinya kedua wanita sedang sarapan ketika tragedi itu terjadi. Apa yang sebenarnya menimpa mereka? Mungkinkah terjadi perampokan? Tapi kondisi rumah rapi, tidak ada uang dan barang berharga yang hilang. Pintu juga tidak rusak, malah terkunci dari dalam. Kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Waktu kematian mereka sulit dipastikan sebab jasad rusak. Penyebab kematian disimpulkan akibat benturan dan pukulan benda tumpul. Polisi menetapkan kasus itu sebagai pembunuhan. Investigasi pun dimulai. Tercatat aktivitas terakhir telepon Ruth pada 23 Desember 2005. Petugas pos mengatakan saat dia datang ke rumah Ruth pukul 10.30 pagi pada 24 Desember 2005, Ruth membuka pintu dan menerima surat. Berarti saat itu Ruth masih hidup. Namun ketika setengah jam kemudian sekitar pukul 11, petugas kedua datang mengantar paket dan bunga, tidak seorang pun membuka pintu hingga dia menaruh kiriman itu di depan pintu rumah Ruth. Yang cukup membingungkan polisi, di mana Mary Josie? Apakah dia ada hubungannya dengan kematian ibunya dan Marina? Seorang saksi melihat Mary berbelanja pukul 11.47 pagi pada 24 Desember di VV City Center. Sepertinya dia berbelanja untuk keperluan makan malam Natal, tapi belanjanya sangat banyak melebihi yang normal dibutuhkan untuk makan malam Natal. Dan anehnya lagi, polisi tidak bisa menemukan belanjaan Mary Josie itu di rumah, seolah belanjaan yang banyak itu raib begitu saja. Benar-benar aneh. Berdasarkan seluruh informasi, polisi akhirnya menyimpulkan Ruth dan Marina meninggal sekitar pukul 11 tanggal 24 Desember 2005. Sehubungan dengan Mary Josie, ada 2 kemungkinan menurut polisi. Pertama, wanita itu membunuh Ruth dan Marina lalu melarikan diri. Meskipun sebenarnya hal itu agak mustahil, sebab semua pakaian, paspor, identitas, dan kartu kredit serta mobil Mary ada di rumah. Kedua, Mary Josie ikut dibunuh dan jasadnya disembunyikan di suatu tempat oleh si pelaku misterius. Begitu Ruth ditemukan, polisi langsung menanyai si anak sulung Simon dan si bungsu François. Ketika polisi menyampaikan peristiwa yang menimpa ibunya, Simon merespon tanpa ekspresi. Dia mengatakan sudah putus hubungan dengan keluarganya. "Di mana dirimu pada 24 Desember 2005? Tanya polisi. Menurut Simon, pada tanggal itu dia shopping bersama istrinya dan kemudian merayakan Natal bersama teman-temannya. Alibinya kuat sebab didukung banyak orang. Polisi mencoretnya dari daftar tersangka. Kemudian polisi mencoba menelpon si bungsu François, tapi telepon tidak pernah diangkat. Polisi kemudian mendatangi rumah pria itu, tapi tidak seorang pun membuka pintu. Polisi melihat lampu di dalam kamar menyala, lalu dimatikan pada malam hari. Mereka yakin François ada di dalam rumah, tapi tidak mau bicara dengan mereka. Mengapa? Keesokan pagi, polisi datang kembali dan kali ini menemukan François di luar rumah sedang memberi makan kuda-kudanya. "Mengapa kemarin kau tidak menjawab telepon kami dan membuka pintu?" tanya polisi. "Aku tidur, tidak dengar," jawab François. Ketika polisi menyampaikan tragedi yang menimpa ibunya, lagi-lagi sama dengan abangnya Simon, reaksi François datar-datar saja. Polisi heran melihat sikap anak-anak Ruth. Mengapa semua berwajah datar saat menerima berita kematian ibu mereka? "Aku terakhir bertemu ibu tanggal 16 Desember di salon langganannya," begitu kata François. Menurutnya saat itu dia minta bantuan uang pada ibunya dan pembicaraan mereka berlangsung baik-baik saja. Dia juga mengatakan terakhir bertemu kakaknya Mary Josie pada 16 Desember.
"Di mana kau pada tanggal 24 Desember?" tanya polisi. François menjelaskan alibinya. Pada tanggal itu, pagi hari dia pergi ke Lausanne untuk mengambil sebuah hadiah. Setelah pulang, dia bertemu pacarnya dan makan malam bersama keluarga pacarnya. Polisi menanyai pacar François yang membenarkan hal itu. Dia bertemu François pukul 4.30 sore pada 24 Desember 2005. Saat itu dia heran melihat baju François kotor, seperti ada noda merah. Si pacar juga melihat ada bekas cakaran di wajah François yang menurut pria itu disebabkan cakaran dogonya. Saat itu François tampak pendiam, tidak seperti biasanya. Si pacar kemudian mengajak François ke rumah orang tuanya untuk makan. Tapi sekitar pukul 5.30 sore, François pamit sebentar untuk pulang ke rumahnya. Alasannya untuk memberi makan hewan peliharaannya. Si pacar menunggu hingga 2 jam, tapi François tidak kembali juga. Dia mencoba menelpon 2 kali. Pertama, telepon tidak dijawab François. Kedua, François menjawab dan mengatakan dia nyasar di jalan. Penjelasan sang pacar membuat polisi bertambah curiga pada François. Kini, François jadi tersangka utama. Polisi pun menahannya. Selagi François ditahan, polisi menggeledah rumahnya. Mereka menemukan sepucuk surat dari Marie-Josée tertanggal September 2005, 3 bulan sebelum tragedi terjadi. Dalam surat itu, Marie-Josée marah pada adik angkatnya. Dia mengatakan telah mengetahui kedok François yang sayang pada ibunya hanya karena menginginkan uangnya. Ternyata beberapa waktu terakhir hubungan François dengan ibu dan kakaknya memburuk. Selama ini sang ibu menggaji François sebesar 6.000 franc per bulan untuk mengurus semua properti miliknya, termasuk mengutip sewa. Tapi François memiliki banyak masalah keuangan. Dia terlilit utang di sana-sini dan kesulitan membayar cicilan rumahnya. Pria itu kerap minta uang ke ibunya Ruth yang selalu membantunya membayar utang-utangnya. Hingga suatu hari, tepatnya 10 hari sebelum kejadian naas itu, François kembali minta uang kepada ibunya sebesar 100.000 franc. Saat mengetahui hal itu, Marie-Josée sang kakak marah dan melarang François datang ke rumah ibu mereka. Marie-Josée juga menasihati sang ibu agar tidak lagi memberikan uang kepada si bungsu François. Sebab itulah kemudian François menemui ibunya di salon untuk minta uang agar tidak diketahui si kakak. Tapi selain surat itu, polisi tidak menemukan bukti berarti di rumah François. Akhirnya pria itu pun dibebaskan. Sebenarnya polisi yakin François adalah pelakunya, tapi mereka harus bekerja keras mengumpulkan bukti solid agar bisa menjerat pria itu. Polisi pun memeriksa ponsel François, tapi tidak menemukan hal mencurigakan. Pada 24 Desember 2005, ponsel François hanya terdeteksi pada pukul 1.37 siang, berada beberapa kilometer dari rumah ibunya. Setelah itu, tidak ada aktivitas apapun. Tapi ada satu hal, yaitu polisi menemukan kebohongan François. Ketika polisi menelponnya dan mendatangi rumahnya, François mengatakan dia tidak mendengar sebab dia tidur. Padahal ponsel François menunjukkan pada saat itu dia ber-SMS dengan seorang teman, berarti dia tidak tidur seperti pengakuannya. DNA François ditemukan di baju tidur yang dikenakan Ruth, tapi hal itu bukan bukti kuat. Karena bisa saja DNA François ada di sana sebab dia sering ke rumah ibunya dan memeluk ibunya. Ditemukan juga jejak telapak tangan dan sol sepatu berdarah di pakaian Marina Studer. Hasil penelitian sol sepatu menunjukkan sepatu itu bermerek Caterpillar. Tapi saat polisi menggeledah rumah François, tidak ditemukan sepatu Caterpillar. Sedangkan jejak telapak tangan juga bukan milik François. Lalu milik siapa jejak telapak tangan dan sol sepatu itu? Polisi tidak tahu. Hal yang paling mengejutkan, setelah diperiksa di lab, rambut di genggaman Ruth ternyata milik Marie-Josée. Apakah terjadi pertengkaran antara Ruth dan Marie-Josée sehingga Ruth menjambak dan kemudian berakhir dengan si anak menghabisinya? Kerabat Legeret mengatakan tidak mungkin Marie-Josée mampu melakukan hal itu kepada ibunya. Simon si anak sulung juga menegaskan Marie-Josée tidak mungkin melakukan hal itu. Malah Simon mendatangi polisi dan membuat pernyataan aneh. Menurut Simon, istrinya bermimpi François adalah pelakunya. François telah menyembunyikan jasad Marie-Josée di sebuah kabin di gunung. Tentu saja informasi aneh itu ditepis polisi sebab mereka tidak percaya mimpi.
Misteri rambut di genggaman Ruth tersebut akhirnya sedikit terkuak ketika hasil penelitian menunjukkan rambut itu bukan hasil menjambak atau tarikan tangan Ruth. Rambut itu berbentuk gumpalan seperti diambil dari rambut yang tertinggal di sisir. Jadi sepertinya pelaku sengaja menaruh gumpalan rambut Mary Josie di tangan Ruth untuk jebakan, seolah Mary Josie adalah pelaku pembunuhan. Polisi menganggap bukti-bukti yang terkumpul cukup sudah. Pada 2 Februari 2006, 6 minggu setelah kejadian, François pun ditangkap. Selama 4 hari pria itu ditanyai polisi, dan pengakuan mengejutkan meluncur dari mulutnya. Menurut François, pada tanggal 24 Desember 2005, dia datang ke rumah ibunya. Kakaknya Mary Josie yang membuka pintu. Si kakak panik dan mengatakan sesuatu yang buruk telah menimpa ibunya dan Marina. François terkejut saat melihat ibunya tewas di basement dan Marina tewas di kamar tidurnya. Atas perintah Mary Josie, François mengangkat tubuh Marina ke basement dan menaruhnya di samping Ruth. Mary Josie adalah pembunuh sebenarnya, tapi aku tidak berani melaporkannya. Aku ingin melindunginya, begitu pengakuan François. Sungguh aneh, pikir polisi. Cerita François tidak masuk akal. Apalagi pria itu mengatakan dia tidak bertanya lebih lanjut pada Mary Josie bagaimana hal itu terjadi. Dan malah seperti robot dia menuruti saja semua perintah Mary Josie. Polisi tidak percaya pada pengakuan François. Pria itu tetap mendekam di balik bui. Setelah 3 bulan berada di penjara, lagi-lagi terjadi hal mengejutkan. Seorang wanita pemilik toko di kota Zagarolo, Italia mengatakan dia melihat Mary Josie hidup dan segar bugar. Polisi terkejut. Kasus ini benar-benar penuh hal tidak terduga. Mengapa Mary Josie ada di Zagarolo, Italia? Polisi mendapat informasi ganjil. Ternyata Mary Josie merasa dirinya terkena kutukan ketika dulu tinggal di Afrika. Dan kutukan itu terus terbawa meskipun dia sudah pindah ke Swiss. Untuk mencari penyembuhan, Mary Josie kerap berkunjung ke Zagarolo, Italia menemui Emanuele Milingo, seorang uskup asal Zambia untuk mengikuti ritual penyembuhan dan pengusiran setan. Polisi pun mendatangi uskup Milingo. Pria itu dikenal sebagai sosok kontroversial, pengikutnya seperti pengikut sekte. Polisi curiga Mary Josie bersembunyi di sana. Tapi setelah menanyai semua pihak dan menggeledah tempat uskup Milingo dan komunitasnya, polisi tidak menemukan bukti bahwa Mary Josie ada di sana. Selain itu, polisi pun kecewa sebab si wanita pemilik toko yang mengatakan melihat sosok Mary Josie ternyata tidak bisa menunjuk foto Mary dari beberapa foto yang disodorkan polisi. Jelas sudah kesaksiannya diragukan. Bagaimana mungkin dia mengaku melihat Mary Josie sedangkan wajah Mary Josie sendiri dia tidak tahu? Pada November 2006, 9 bulan setelah François dipenjara, gunting yang ditemukan di TKP dan sempat dilupakan polisi akhirnya dites. Di gagang gunting ditemukan DNA Ruth, sedangkan di ujung gunting ditemukan DNA François. Polisi mencoba merancang skenario baru seperti ini. Pada hari kejadian, Ruth Legeret mengambil gunting, mungkin untuk melindungi dirinya sebab François menyerangnya di rumahnya. François kemudian mencoba merebut gunting itu, sehingga DNA pria itu tertinggal di ujung gunting. Polisi ingat dulu waktu memeriksa François, mereka menemukan luka kecil yang sudah lama di tangan François, tapi bukti-bukti itu dianggap tidak kuat. Luka di tangan bisa disebabkan oleh banyak hal. Lagi pula, François sering berkunjung ke rumah ibunya dan mungkin pernah memakai gunting itu hingga DNA-nya tertinggal di sana. Kasus ini rumit. Bukti-bukti ada meskipun tidak semuanya meyakinkan. Tapi bagaimanapun, polisi yakin François adalah pelakunya dan senario final versi polisi adalah sebagai berikut. Pada 24 Desember 2005, sekitar pagi atau siang hari, François datang ke rumah ibunya. Saat itu Mary Josie tidak ada di rumah karena sedang berbelanja. Kemudian terjadi pertengkaran hebat antara François dan sang ibu, mungkin tentang uang. Sang ibu Ruth yang ketakutan lalu mengambil gunting dan mengacungkannya ke arah anaknya untuk membela diri. Tanpa sengaja, wanita itu terpleset dan jatuh menggelinding di tangga basement. Mendengar keributan, Marina keluar dari kamarnya. François terkejut mengetahui ada sahabat ibunya menginap di rumah. Dia tidak ingin ada saksi. François pun segera mengejar Marina yang berlari ke kamar dan membereskannya di sana. Sebab itulah kemudian ditemukan noda merah di kamar tidur Marina.
Dia lalu mengangkat tubuh Marina ke basement dan menaruhnya di dekat tubuh Ruth. Tapi masih ada satu ganjalan bagi Francois, yaitu Marie-Josée. Bagaimana kalau dia nanti pulang dan mengetahui semuanya? Francois pun menunggu Marie-Josée pulang. Begitu kakaknya masuk ke rumah, dia langsung mencekiknya sehingga tidak meninggalkan noda apapun di lantai atau dinding. Francois lalu menaruh rambut Marie-Josée di genggaman ibunya agar Marie-Josée lah yang dianggap sebagai pembunuh Ruth dan Marina. Terakhir, dia singkirkan Marie-Josée entah kemana. Meskipun jasad Marie-Josée tidak ditemukan, Francois dihadapkan ke pengadilan dengan dakwaan melenyapkan nyawa 3 orang. Sidang dimulai 16 Juni 2008, sekitar 2,5 tahun setelah kejadian. Francois tetap bersikukuh dirinya tidak bersalah dan membantah semua pernyataan yang disampaikannya pada polisi. Sekarang dia malah mengaku tidak pernah datang ke rumah ibunya. Sidang cukup singkat, hanya berlangsung 5 hari dan Francois Leggeret divonis hukuman penjara seumur hidup. Apakah kasus rumit ini sudah selesai? Belum. 6 bulan setelah Francois diputus bersalah, kesaksian baru muncul dari 2 orang yang bisa meruntuhkan senario yang disusun polisi. Seorang pemilik toko kue mengatakan pada polisi, dia menjual sekotak coklat kepada Ruth dan Marie-Josée pada 24 Desember 2005 sekitar pukul 5 sore sebelum tokonya tutup. Dia yakin karena mengenal Marie-Josée sebab Mary dulu adalah dokternya. Padahal menurut senario polisi, mereka telah meninggal pagi atau siang hari. Jika senario salah, berarti dakwaan pada Francois otomatis gugur. Pengacara Francois segera minta sidang ulang yang dilaksanakan pada 1 Maret 2010. Tapi jaksa penuntut menuduh si pemilik toko kue memiliki ingatan lemah dan salah mengingat tanggal. Jika Ruth dan Marie-Josée masih hidup saat sore hari tanggal 24 Desember 2005, mengapa tidak ada yang mengambil paket di depan pintu yang diantar pukul 11 siang? Pembelaan Francois gagal, tapi pria itu tidak tinggal diam. Pada tahun 2015, dari balik bui, dia mulai berjuang membuktikan dirinya tidak bersalah dan minta digelar sidang baru. Dia menghubungi Jacques Secretan, seorang reporter berpengalaman yang kemudian meneliti kasusnya. Si reporter yakin Francois tidak bersalah. Bukti-bukti polisi lemah. Sejak awal mereka sudah mencurigai Francois sehingga mengarahkan semua bukti kepadanya. Sedangkan bukti-bukti lainnya yang tidak mengarah kepada Francois disingkirkan. Contoh yang paling nyata adalah jejak telapak tangan dan sol sepatu di pakaian korban bukan milik Francois. Tapi polisi tidak mau menginvestigasinya lebih lanjut. Milik siapakah jejak telapak tangan dan sol sepatu itu? Tidak seorang pun yang tahu. Si reporter yakin itu adalah pelaku sebenarnya. Polisi juga mendapat kritikan. Mengapa tidak menginvestigasi lebih lanjut Simon, si anak sulung? Mengapa percaya begitu saja pada alibinya? Apakah mereka tidak curiga Simon bersikeras berdasarkan mimpi istrinya, Francois adalah pelakunya? Pada Maret 2017 kembali terjadi hal mengejutkan. Salah seorang kenalan Ruth buka mulut. Menurutnya selama ini dia bungkam karena anak-anaknya tidak ingin dia terlibat dalam kasus itu. Tapi dia merasa bersalah menyembunyikan fakta sehingga akhirnya buka mulut. Menurutnya pada 24 Desember 2005 sekitar pukul 5.10 hingga 5.15 sore, dia baru pulang dari toko milik anaknya dan saat itu dia berpapasan dengan Ruth dan Marie-Josée Leggeret dan mereka saling sapa. Hal ini menunjukkan sore hari Ruth dan Marie-Josée masih hidup, seperti juga yang dikatakan pemilik toko kue. Sayangnya meski ada kesaksian baru, Francois tidak mendapatkan sidang baru. Banyak orang yakin Francois adalah pelakunya, tapi sebagian lagi termasuk si reporter yakin dia tidak bersalah. Hingga kini keberadaan Marie-Josée tetap tidak terlacak. Dan Francois masih tetap berjuang untuk mendapat keadilan meskipun polisi yakin sepenuhnya dia adalah pelakunya. Setujukah kalian pada pendapat polisi? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.